Iya. CEO-nya AI kan apa namanya kaget gitu. Orang-orang ini kok udah pada percaya gitu sama artinya apa jawaban-jawaban yang telah diberikan sama Iya. artificial intelligence. Padahal itu masih narrow gitu, masih ANI gitu ya. Belum sampai sekarang. Halo guys, selamat datang di podcast 10. Seperti biasa, pada episode kali ini kita bakal ngobrol soal teknologi. Nah, pada hari ini kita bakal ditemenin sama Kak Oka Maulana. Kenalin. Oke, Mbak Dania namanya ya. Iya. Ya, oke. Ketua BEM STKIP PGRI Pacitan yang berhasil memanfaatkan teknologi untuk gerakan pemuda. Kak Oka boleh disapa dulu teman-teman yang lagi nonton. Oke, halo teman-teman penonton. Wah, ini di YouTube juga ya uploadnya ya? Iya, Oke, nanti luar bakal biasa. tayang di channel YouTube TKID. Oh ya. Oke, sebelum kita bahas seputar teknologi, akhir-akhir ini lagi ngerjain apa sih, Kak? Kalau kerjaan mungkin ya untuk sementara waktu ini karena kan harus memilih ya antara kuliah kan teman-teman itu ada yang kuliah sambil kerja, Oh, terus iya. ada juga yang kuliah sambil organisasi. Sebenarnya bisa kuliah, kerja sama organisasi itu cuman untuk pembagian waktunya susah gitu. Soalnya pernah juga dulu pas waktu semester 1 itu nekat dan wah itu badannya yang nggak kuat. Oh iya. Akhirnya untuk sementara waktu ini mungkin ya cuma fokusnya ke kuliah, terus selanjutnya juga ke organisasi. Kalau pekerjaan mah mungkin ya freelance lah di. Kalau di kampus sendiri lagi ada kegiatan apa? Kayaknya ini lagi musimnya mahasiswa baru ya? Oh iya, baru mau masuk ke kampus mahasiswa baru ya. Iya. Oh. Sekarang kita itu Kak kebetulan di STKIP PGRI Pacitan itu sekarang kebetulan mau memperingati disnatalisnya Oh, yang iya. ke-33. Nah, jadi kampus ulang tahun. Apa? Repot banget. Ya luar biasa sih lumayan karena kan beberapa program studi juga baru selesai akreditasi gitu Kak. Peningkatan akreditasi. Oke, Kak. Sebelum kita bahas lagi nih, aku mau tanya pertanyaan pemantik. Oh iya. Kenapa sih organisasi kepemudaan zaman sekarang wajib melek teknologi? Apa nggak bisa nih kita jalan sesuai sama pemuda-pemuda yang dulu gitu kan? Kan BEM tuh ada zaman-zamannya ya. Oh, iya. Nah, bisa nggak sih kita niru sama yang kakak tingkat kita? Kenapa harus melek teknologi? Kita ini kan Gen Z ya mungkin ya. Anak yang lahir antara tahun 1997 sampai 2012 itu kan Gen Z kita dan kita itu lahir di mana perkembangan teknologi sudah sangat pesat dan Iya. kita itu disebut sebagai penikmat kadang. Nah maka dari itu saya rasa ketika kita nggak memanfaatkan teknologi kita ini akan mati secara perlahan Kak. Iya, Gitu. betul. Jadi kan sekarang kemajuannya kan mulai dari kemarin ada revolusi industri 4.0 lalu kemudian sekarang kan Sekarang sudah udah 5, sampai iya. 5.0 gitu ya dengan teknologi-teknologi yang super canggih dan kita pun untuk mengikuti itu saya rasa juga sangat kesulitan Kak. Jujur sangat kesulitan karena mungkin ya keterbatasan akses terus juga keterbatasan secara material Iya. nah, seperti itu. Cuman ya tetap semaksimal mungkin yang kita bisa manfaatkan contoh ya platform-platform seperti softwarenya entah itu sekarang itu untuk pengerjaan tugas secara administrasi Iya. organisatoris ya itu ada artificial intelligence gitu kan yang mempermudah kita Mudah ya. gitu. Nah, kalau misal kita nggak mengikuti ya mungkin akan terkesan lama ya Kak ya lama kita mau membangun sebuah agenda aja itu butuh waktu yang harusnya cuma beberapa hari karena bantuan teknologi ketika kita nggak melek kan akan membutuhkan waktu yang sangat panjang gitu akhirnya gitu. Menarik ya, tapi kalau akhir-akhir ini nih ada istilah digital transformation, transformasi digital. Oh, iya. Apalagi kemarin waktu COVID itu kan kita mau nggak mau harus ikut digitalisasi ya. Iya, betul. Kalau di BEM STIKIP sendiri itu ada nggak sih tools apa teknologi apa yang spesifik banget digunakan 1 tahun terakhir ini? Beberapa tahun terakhir ini 1 tahun terakhir oh, 1 ini tahun aja. terakhir Ya. ini oke. Kalau bicara tentang pandemi kebetulan waktu itu masih SMA mungkin Oh, ya iya. saya. Ya 2019 kan ya itu. Iya, awal-awal. Cuman kalau pandemi itu kita lihat peluangnya ya. Jadi ada suatu permasalahan itu pasti ada peluang yang cukup besar di situ ya. Dan pembelajaran waktu itu daring dan mulai saat itu anak-anak muda karena setiap harinya berhubungan dengan gadget saya rasa Iya. itu lebih apa ya memperdalam teknologinya mudah gitu karena nggak terganggu dengan aktivitas luring di kelas gitu ya.
Terus selanjutnya kalau teknologi yang 1 tahun terakhir ini itu Yang paling tentu gak sering digunakan? yang paling sering digunakan ya itu ada di salah satu revolusi industri, bagian dari revolusi industri 5.0 itu ya artificial intelligence. Iya. Biasanya dipakai buat apa, Kak? Kalau artificial intelligence itu ya untuk membackup administrasi, misal kita mau apa namanya ya, pembuatan surat mungkin, terus kita juga mau bikin draft misal suatu undang-undang kemahasiswaan, ada iya, sih iya. yang namanya POLK atau POLK ya singkatnya seperti itulah. Terus membantu juga di bidang misal kita kan juga aktif ataupun eksis di sosial media ya kak ya, untuk pembuatan skripnya mungkin ketika membuat konten itu kan juga memanfaatkan AI seperti ya. itu AI. Ini Kak, tapi kan nggak semua anggota yang di BEM itu melek teknologi, Oh iya iya. nggak? Apa semuanya melek? Ada nggak Semuanya itu tantangannya? sebenarnya melek juga sih, melek, cuman dalam artian mungkin masih awam Sekedar tahu juga aja ya. ya. Mereka cuma tahu misal kemajuan teknologi itu ada ini, ada artificial intelligence misal, ada IoT, terus juga ada yang namanya apa blockchain sih ya kalau Iya. sekarang ada. Nah itu cuman mereka itu hanya sebatas tahu aja gitu untuk sekarang, karena ya itu tadi kak banyak keterbatasan lah istilahnya. Contoh mungkin kalau saya sendiri sebagai mahasiswa pendidikan informatika itu kan identik sama pembuatan website dan lain sebagainya. Iya. Contoh kecilnya itu kan kita kalau misal device-nya nggak mumpuni kan juga keterbatasan gitu, sehingga sulit untuk belajar Kak. Gitu. Tapi ada tips apa cara-cara gimana Kak Oka mengajak teman-teman yang ada di BEM itu biar semuanya bisa beradaptasi dengan teknologi? Sebagai ketua sih emang suatu kewajiban sih harusnya ya membawa anggota itu ke arah yang lebih baik tentunya. Kita itu untuk sementara waktu ini kan saya menjabat baru 4 bulan jalan sih Kak, baru termasuknya gitu. Jadi untuk hal itu mungkin belum terlalu jauh gitu. Jadi untuk sekarang hanya sekedar saya itu di bidang media sosialnya aja sih, di media sosialnya yang mana mereka itu di periode lalu itu terlalu kaku saya rasa dalam menggunakan sosial media. Jadi harus gimana Kak? kaku itu ya misal ada pamflet atau video itu cuma sinematik aja gitu, nggak ada dubbingnya. Nah kaku banget kan. Terus ada tren-tren contoh seperti Velocity lah yang trending lah kemarin gitu ya. Dan itu kan sebenarnya ketika kita ikut kita up di Kecemplung situ, di situ ya, iya. itu kan juga membawa view yang banyak dan juga apa namanya ya, kalau di Instagram ya pengikut lah, jangkauannya lebih luas gitu. Nah itu kan teman-teman terkesan masih kaku waktu itu, cuman sekarang saya usahakan untuk menggiring teman-teman, ayolah ketika ada tren itu ya jangan kaku-kaku gitu. Kita tuh ya udahlah, kita ya, mahasiswa ya udah kita akui kita disebut sebagai kaum intelektual, cuman ya untuk hal seperti ini nggak perlu kaku-kaku juga kan ya kak ya. Iya. Nggak melulu kita itu tentang harus diskusi, kajian dan lain sebagainya. Nah itu mah nggak perlu diomongin kalau menurut saya. Karena itu kalau makan tuh ibaratnya nasi lah gitu ya, jadi udah pokok, nggak perlu diomongin lagi kak gitu. Jadi tinggal cari lauknya gitu. Iya. Soalnya juga mahasiswa identik sama, apalagi kalau ikut BEM, identik sama mahasiswa kura-kura. Oh, iya. Kuliah rapat. Sebutannya Iya nggak, gitu. betul nggak? Iya betul. Kalau ini Kak, ada nih, kalau organisasi kepemudaan yang nggak pakai teknologi, dia tuh nggak bakal survive. Setuju nggak sama statement itu? Setuju sih, setuju banget. Jadi kalau nggak pakai teknologi, dia nggak bakal survive. Jadi dia harus mengembangkan teknologi di organisasinya. Di organisasinya. Sekarang nih Kak, kira-kira di BEM sendiri pernah bikin program terkait kemajuan teknologi nggak? Nah itu Kak, kalau di BEM sendiri sementara waktu ini belum sih Kak. Belum, maksudnya kita kan belum kita agendakan mengajak mahasiswa lain di luar BEM gitu. Jadi saya tuh pengen teman-teman pengurus sama anggotanya dulu lah gitu, yang berkecimpung di situ, terbiasa di situ. Nah nanti kalau misal udah terbiasa di situ, berkecimpung di situ, mempelajari itu, akhirnya akan lebih pede membuat programnya gitu. Tapi ada Kak kemauan pengen kayak gitu? Pasti ada dong, pasti ada. Ya kemajuan kan sangat pesat, bahkan teknologi kan sekarang kemajuannya setiap detik ya kan. Iya, betul. Seperti itu. Jadi kalau kita nggak cepat menyesuaikan ya bakal itu tadi mati secara perlahan gitu. Itu diminum dulu nggak apa-apa loh Kak. Oh iya. Wah ini dingin. Udah dingin belum? Masih hangat kok ini. Di luar kan hujan. Cocok kopi ya kak ya. Nggak apa-apa kalau mau diminum. Oh iya. Temenin. Oke. Waduh, ini apa ini kopinya tadi? Seger sih.
Iya. Tapi keren kalau udah ada pandangan mau buat kayak gitu. Apalagi itu kan di lingkup internal dulu. Iya, Habis di itu internal baru dulu. kayak madetin dulu yang di internal, Iya, nah betul baru sekali. nanti ke Ke eksternalnya. eksternalnya. Soalnya nggak pede sih Kak kalau menurut aku ya. Kalau misal kita wah internalnya aja belum dibenahin, Iya. belum bener udah kebanyakan ke eksternal. Nanti misal ada emang BEM udah mengimplementasikan itu, wah bengong aja kan malu juga gitu ya. Mending kita belajar dulu di dalam. Nanti kalau udah di dalam tertata gitu ya, barulah kita bawa keluar. Kita ajak teman-teman mahasiswa yang lain. Tapi pengennya apa Kak? Pengen langkahnya? Langkahnya, Iya. langkahnya untuk sekarang ya kita lihat kemajuannya dulu mungkin ya di era revolusi industri 5.0 ini kan ada beberapa teknologi. Di antaranya mungkin ada yang pertama artificial intelligence, terus ada IoT, Internet of Things itu, terus ada big data, terus kemudian ada blockchain, terus ada juga yang kelima itu ada VR gitu ya, Iya. virtual reality. Nah, Betul. saya tuh pengen mengajak teman-teman ke ranah itu Kak sebenarnya. Ya mungkin nanti blockchain itu bisa kita gunakan sebagai penyimpanan data, data administrasi, entah itu sifatnya keuangan ataupun administrasi secara surat menyurat. Karena kan akan lebih aman di situ ya. Iya. Terus yang selanjutnya mungkin kalau Internet of Things itu kita bisa gunakan di sekretariat kita, mungkin kalau nanti ada pembangunan kita kasih sensor-sensor Oh, yang iya. mana di dalamnya kan otomatisasi seperti itu, kayak gitu. Terus kalau artificial intelligence karena sekarang ini sudah masuk ke tahap general, mungkin kita itu harus lebih kritis juga, Kak. Jadi kemarin kan juga booming tuh ya. Iya. CEO-nya AI kan apa namanya kaget gitu. Orang-orang ini kok udah pada percaya gitu sama artinya apa jawaban-jawaban yang telah diberikan sama Iya. artificial intelligence. Padahal itu masih narrow gitu, masih ANI gitu ya, belum sampai sekarang. Dan itulah PR kita. Jadi kita mungkin kalau dari segi artificial intelligence ketika menemukan jawaban dari AI ya harus mencari tetap sumber-sumber atau dasar-dasar yang lain. Gitu. Jadi nggak secara gamblang. Nggak secara gamblang kita telan mentah-mentah nggak bisa karena kan ya itu tadi kaget juga CEO-nya kok langsung percaya gitu. Nah itu tugas kita sebagai mahasiswa untuk selalu berpikir kritis gitu ya, jangan terlalu percaya banget intinya, karena itu nanti bakal terkesan ke kitanya juga malas gitu untuk berpikir kalau kebiasaan. Oh iya, setuju. Iya betul sekali. Terus yang selanjutnya ada apa ya, kemajuan internet juga sekarang sudah 5G ya, harapannya di kampus juga segera diterapkan gitu ya supaya apa ya kita enak lah kalau misal akses internet ya, kita pengennya ke ranah itu kan. Cuman kan ya itu tadi untuk sementara waktu ini kita itu masih penuh dengan keterbatasan. Jadi kita menyesuaikan, cuman bertahap lah gitu kan ya. Keren, tapi kalau keluarnya, kalau dibuat eksternal, kira-kira pengennya buat gimana? Webinar atau apa? Oh gitu ya, seminar. Nah kita itu sebenarnya pengen sih Kak bikin program kerja itu kita kolaborasi sama pihak-pihak eksternal kampus. Iya. Nanti ya entah pihaknya mana, kita juga masih dirundingin mungkin Kak, mau siapa nih pematerinya gitu kalau segi webinar kan ya. Cuman kalau webinar mungkin online ya Kak ya, kalau bisa seminar sih gitu biar bisa datang langsung, atau workshop sekalian Iya. biar ada pelatihannya kan ya. Nanti kita kolaborasi karena kan kita sistemnya seperti itu Kak kalau di organisasi ya. Kita kolaborasi dengan eksternal, kita panggil ke kampus, nanti kita kumpulin lah mahasiswa-mahasiswa yang eksternal ya Kak ya. Jadi nanti secara benefit itu yang mendapatkan bukan hanya anggota BEM saja, Iya. tapi mahasiswa-mahasiswa yang non organisasi internal kampus itu juga mendapatkan benefit dari agenda yang kita apa namanya selenggarakan. Jadi manfaatnya itu kalau bahasa Jawanya itu semarambah gitu ya. Terasa. Tapi kalau webinar nanti bisa dari luar Pacitan juga boleh ikut loh Kak. Oh gitu Kalau ya? nggak seminar aja sih. Kalau seminar kan dia harus datang ke sini. Paling apa ya namanya? Orang-orangnya tuh dibatasi kalau seminar. Tapi kalau webinar kan kita pakai teknologi, bisa tuh sampai iya. di luar-luar Pacitan juga diajakin. Ya mungkin bisa juga ya Kak ya, biar lebih eksis gitu. Kita ngundang mahasiswa dari luar STKI PPGRI Pacitan juga mungkin ya. Karena notabene ya STKI PPGRI Pacitan ini kalau di Pacitan sendiri kan salah satu kampus besar lah gitu ya. Dan mahasiswanya juga aku rasa paling banyak Paling di situ. banyak, iya. Dan ketika kita memanfaatkan teknologi di situ, apalagi platformnya kita itu webinar, kita pernah kok Kak ngadain itu, dan iya. pesertanya juga ya kita lebih luas gitu ya. Perwakilan dari beberapa SMK atau SLTA sederajat di Kabupaten Pacitan itu kita undang. Nah, itu ya seru juga gitu. Interaksi Tentang sama apa itu mereka. Kak kemarin? Itu waktu itu tentang apa ya Kak ya? Itu
kebetulan waktu itu yang jadi ketuanya bukan saya gitu ya. Dan apa ya, intinya kemajuan teknologi, cuman apa tentang artificial intelligence atau apa itu lupa. Tapi udah pernah ya Udah kemarin? pernah kok, Iya. udah pernah. Iya. Apalagi di program studi sendiri kan di selain BEM juga dulu ikut juga ya di HMP-nya gitu. Himpunan HMP itu mahasiswanya. ya himpunan mahasiswa prodinya gitu. Itu kan lebih spesifik yang dibahas di situ melulu tentang teknologi juga. Tapi kalau teman-teman menjerungnya lebih ke Kak, pembuatan website. Karena kan pembuatan website sekarang dibantu kemajuan teknologi ini seperti artificial intelligence itu kan juga lebih mudah. Iya. Ada nggak sih Kak kayak laman website aduan gitu ke pihak BEM? Nah, itu Kak, ada. itu menjadi PR kami sebenarnya. Nah, itu sudah terkonsep juga di pikiran saya untuk membuat Gara-gara tadi itu. Kak bilang website jadi kepikiran. Ada Iya. nggak sih sebenarnya? Nah, itu Kak, itu tuh dulu kepikirannya terkait dengan platform media sistem informasi Kak. Nah, jadi organisasi itu ketika kita menyelenggarakan suatu agenda atau kegiatan ya supaya terdokumentasikan Iya. di secara online lah di internet itu kan bagus ya menggunakan website gitu ya. Nah, itu sebenarnya kami pikirkan juga, cuman ya itu tadi kita masih keterbatasan secara skill mungkin untuk membuat itu, dan kalau beli aku rasa juga nggak ada apanya buat teman-teman itu latihannya kurang. Iya. Karena kan organisasi ini juga sarana untuk belajar ya Kak ya. Nah, dari itu ya kepikiran juga gitu ya, apakah bikin sistem aduan aja, lapor press gitu ya namanya. Kadang kan mahasiswa malu gitu mau Iya, ngadu, gitu. mau ngadu, ngomong langsung malu gitu kan, pakai aplikasi yang dia nggak Iya. Karena nggak tahu semua namanya. orang kan Iya. ekstrovert gitu ya Betul. untuk berbicara sama orang lain gitu. Dan mungkin untuk sementara ini platformnya baru WA sih kalau pengaduan. Iya, jadi kita itu bikin nomor khusus lah buat BEM gitu, yang pegang sekretaris. Jadi belum sampai ke website, cuman udah secara konsep sudah terpikirkan. Aduan apapun itu Kak, boleh. Aduan apapun itu, yang penting lingkupnya internal kampus ya gitu. Ya entah itu nanti mungkin ada pelecehan seksual mungkin, ataupun secara fasilitas kampus, ataupun ya intinya hal-hal yang itu membuat mahasiswa kurang merasa nyaman lah berkuliah di situ gitu. Boleh dilaporin itu. Boleh dilaporin. Nanti kan BEM urusannya mungkin Iya. bisa kita koordinasikan dengan teman-teman DPM-nya atau langsung ke pihak pimpinan kampus. Kalau selama masuk di BEM ini ya Kak, kan hampir 2 tahunan nih join di BEM STKIP. Ada nggak sih Kak kegagalan terbesar yang KOK alamin terkait dengan teknologi? Kegagalan terbesar terkait dengan teknologi ya? Tentunya yang ngerasa gagal juga, ngerasa gagal banget Kak. Karena apa ya, kita itu ya itu tadi kurang bisa untuk mengikuti kemajuannya karena terhalang dengan fasilitas mungkin. Karena aku rasa juga kita di kampus itu masih kurang difasilitasi terkait dengan teknologi seperti itu. Kalau ini nih 3 tools gratis yang pernah KOK pelajari, kan KOK sendiri dari pendidikan informatika. Iya. Ada nih tips buat yang nonton 3 tools gratis yang pernah KOK pelajarin biar teman-teman tuh juga ngerasain ini enak gitu. Tools dari kemajuan teknologi? Iya, dari kemajuan teknologi. Di pendidikan informatika itu kita ya kalau kita spesifikkan melulu tentang coding sih Kak. Cuman kalau aku pribadi itu lebih suka ke malah lebih suka ke hal-hal di luar itu sebenarnya. Jadi masuk informatika itu bukan selaku dulunya siswa SMA atau SMK yang lulusan TKJ ataupun multimedia. Jadi benar-benar SMA waktu itu. Iya. Dan di sana kurang difasilitasi komputer juga, sehingga ketika masuk ke dunia perkuliahan, wah ini harus kayaknya melihat kemajuan teknologi ini di sosial media, wah pesat banget ya. Kalau kita lambat untuk mengikutinya kan, wah bahaya juga. Akhirnya milihlah pendidikan informatika yang berhubungan langsung dengan IT. Cuman kalau tools gratis sih apa ya Kak ya, kalau aku lebih tertarik dari sekian banyaknya kemajuan teknologi dari artificial intelligence-nya sih Kak gitu. Biasanya pakai apa Kak? Sekarang itu aku jujur ya Kak ya, Gak apa-apa, sebut merek aja. Iseng-iseng aja sih Kak, itu bikin konten-konten short di YouTube. Itu kan kita kan gampang sekarang, nggak perlu kita tampil muka, kita mungkin skripnya atau referensi kontennya bisa dari ChatGPT mungkin. Terus lalu kemudian kita cari prompt-nya, kita bikin prompt dari ChatGPT, terus kita ekstrak ke Pixelumen, itu ya sebut merek kan ya? Iya nggak apa-apa. Pixelumen aja itu untuk membuat apa ya intinya perintah tulisan ke gambar.
Nanti untuk gambar ke videonya kita kan bisa kan kita gambar jadi video ke Halilu AI mungkin. Apa Kak? Halilu AI. Halilu AI terus untuk voice overnya mungkin pakai apa ya? Eleven Labs. Itu bisa jadi satu konten seperti itu. Jadi video. Jadi video Yang maksudnya tadinya cuma ini tulisan. produktif kan daripada kita itu misal di luar waktu senggang kita cuma scroll aja ya scroll itu penting juga menurut saya karena kan Tapi nggak seharian juga. iya nggak seharian juga ketika ada waktu ya kita gabut-gabutan aja gitu. Nah itu ya toolsnya mungkin itu sih Kak. Iya. Oke, boleh dicoba tuh teman-teman. Iya itu tools gratis yang bisa teman-teman gunain ya kalau waktu gabut ya kita kan nggak tahu ya Kak ya harus mencoba banyak hal siapa tahu hoki di situ kan uang juga outputnya. Betul. Tapi kalau skill yang Kak Oka kembangkan atau Kak Oka juga ngajak teman-teman yang harus ini nih skill ini nih yang harus kita kembangkan di kemajuan teknologi saat ini itu apa sih Kak kira-kira? Untuk sementara waktu ini untuk skill sih lebih ke itu Kak sih ke kemajuan teknologi itu kita mempelajari tentang bagaimana sih efisiensi kita itu kalau misal ada hal-hal yang sifatnya harus dilaporkan ke kampus contoh itu ada website pengaduannya atau kita bikin aplikasi mobilenya terus yang selanjutnya dari segi konten kreatornya di media sosial ya manfaatkan artificial intelligence apapun yang itu kaitannya dengan teknologi jangan sampai kita itu ketinggalan gitu kalau bisa ikutilah hal-hal seperti itu. Untuk sementara waktu ini baru sebatas itu sih Kak, belum tinggi-tinggi banget. Karena kita ya melihat ini Kak, teman-teman itu kan di BEM nggak semuanya jadi pendidikan informatika ya, dan nggak semuanya juga aku rasa mengikuti betul-betul mendalami terkait dengan teknologi. Jadi teman-teman itu terkadang itu jurusan itu menjadi batasan untuk teman-teman itu berkreasi Kak. Nah itu PR-nya sekarang. Jadi saya itu lebih ke ayolah, jadi jurusan itu jangan kok teman-teman itu misal jurusannya pendidikan matematika itu setiap harinya itu ngajak kan nggak harus seperti itu Kak. Iya gitu jadi coba hal lain gitu ayo jangan membatasi diri dengan karena program studinya teman-teman gitu dan aku pribadi pun gitu Kak walaupun aku tuh pendidikan informatika gitu ya dan sesekali lah atau mungkin malah lebih sering belajarnya di luar itu Kak kalau aku pribadi iya ya mungkin salah satu contoh skill-skill public speaking seperti ini. Ada nggak Kak link-link buat belajar gitu mungkin channel YouTube-nya siapa gitu? Oka belajar public speaking, terus belajar ngoding gitu. Oh iya, kalau belajar public speaking sih siapa ya Kak ya? Banyak sekali sih kalau belajar public speaking itu. Tapi belajarnya lewat aplikasi gitu, medsos. Otodidak. Sedikit otodidak ada, cuman kan kita itu kalau misal kebanyakan belajar juga tanpa praktek kan ya nol besar ya. Yeah. Jadi kebanyakan prakteknya sih Kak kalau saya kalau tentang public speaking itu. Kebiasaan ngomong di depan aja sih kalau public speaking karena semasa SMA juga dulu ketua OSIS. Ya udah dilanjutin aja sekarang gitu kan. Lanjut jadi ketua BEM. Jadi ketua gitu ya. Seperti itu. Terus kalau apa tadi Kak satunya lagi? Coding. Coding. Kalau coding desain mungkin. Dewa Coding mungkin kalau di YouTube ya. Iya. Itu salah satu platform channel YouTube saran dari teman saya dan ketika melihat itu lumayan lah untuk dipahami gitu daripada channel-channel yang lain menurut saya. Terus kalau belajar coding itu kalau aku pribadi otodidak itu kesulitan Kak. Karena ya dasarnya emang orang yang baru pertama kali masuk IT di dunia perkuliahan sehingga harus membutuhkan bimbingan entah itu dari rekan sekelas atau teman-teman yang lain. Oke. Selain BEM sendiri ikut organisasi kepemudaan apa aja Kak? Apa ya? Kalau di kecamatan mungkin ada KNPI ya. Oh iya. KNPI terus juga saya di Ormek juga himpunan mahasiswa Islam kalau di eksternal kampusnya. Cuman untuk fokus karena sekarang stay-nya di kota jadi lebih ke BEM sama himpunan mahasiswa Islamnya aja sih. Iya. Tapi di sana juga nerapin teknologi yang sama Kak? Untuk apa bahkan lebih maju? Di eksternal ya? Iya, di eksternal. Nggak lebih maju juga sih Kak. Kalau di sana itu aku lebih belajar ke bidang politiknya mungkin di Ormek. Jadi ya kita untuk teknologinya mungkin otodidak, terus secara akademis kita belajar di kampus, secara politik mungkin sedikit banyak kita belajar di Ormek gitu. Jadi pembagiannya seperti itu kurang lebih manajemennya belajar. Oke. Terakhir nih Kak, apa sih harapan Kak Oka, harapan tentang Pacitan mungkin atau lebih ke Indonesia dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini untuk membawa Pacitan di 5 tahun ke depan?
Di 5 tahun ke depan berarti 2030 ya? Iya. Ya, pemerintah itu punya program Indonesia Emas 45. Iya. Oke. Kalau untuk di Pacitan ya aku pengen itu kemarin sempet sih Kak. Aku tuh hadir di acara paguyuban Tayub. Wah, luar biasa banget bikin paguyubannya sampai orang-orang penting juga hadir di situ dan harapannya kalau aku pengen bukan hanya sekedar paguyuban Tayub aja gitu yang dibangun ya. Jadi kalau Tayub kan memang budaya ya kayak harus Iya, kita lebih ke kesenian. harus kita jaga. Cuman kan kita jangan terlena sama kemajuan-kemajuan yang sedang terjadi saat ini. Bikinlah kita teknologi apa namanya ya? Komunitas yang itu intinya pembahasan atau lebih spesifik kegiatannya di situ menganalisis, entah itu mempelajari atau mempraktekkan, mengimplementasikan tentang kemajuan teknologi saat Kemajuan ini. teknologi. Iya, kalau lebih luasnya di Indonesia sih itu ya itu PR-nya pemerintah sih ya Kak ya. Cuman kalau saya pribadi pengen ya Indonesia ini bisa menyesuaikan dengan keadaan kemajuan teknologi, revolusinya diikuti sehingga ya jadi negara maju Kak. Kita kan ketinggalan jauh banget ya sama Iya. luar-luar negeri. Jadi dari dulu itu kita masih jadi negara berkembang ya. Gitu. Jadi harapannya ya dengan mengikuti kemajuan teknologi, Indonesia ini jadi negara maju. Baik, terima kasih Kak Oka. Iya, sama-sama Mbak Desi. Udah berbagi cerita inspiratif buat teman-teman yang mendengarin hari Sabtu ini atau hari-hari yang akan datang. Semoga cerita inspirasi dari Kak Oka bisa menginspirasi teman-teman. Atau yang mau kepo sama program kerjanya BEM STKIP PGRI Pacitan, boleh juga follow di Instagramnya. Iya, follow di Instagramnya aja, BEM STKIP PGRI Pacitan. Ada. Kalian juga bisa follow di DKID buat ngikutin podcast-podcast episode selanjutnya. Oke, terima kasih Kak. Oke, sama-sama Kak Dunia.